Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kami dari kelompok 2 yang terdiri dari Nani Rosmalawati, Alfia, Yunanis Tianingsi, dan Ahmad Faisal. Kami akan membahas tentang teori David Ausubel. David Ausubel adalah seorang ahli psikologi pendidikan. Menurut Ausubel, belajar dapat diklasifikasikan ke dalam dua dimensi, yaitu dimensi pertama dan dimensi kedua. Dimensi pertama berhubungan dengan cara informasi atau materi pelajaran disajikan pada siswa melalui penerimaan atau penemuan. Sedangkan dimensi kedua menyangkut cara bagaimana siswa dapat mengaitkan informasi itu pada struktur kognitif yang telah ada. Struktur kognitif yang dimaksud adalah fakta-fakta, konsep-konsep, dan generalisasi-generalisasi yang telah dipelajari dan diingat oleh siswa. Dapat terjadi dua dimensi. Yang pertama, dapat terjadi belajar bermakna, yaitu apabila siswa menghubungkan atau mengaitkan informasi yang telah diterima dengan konsep-konsep yang telah ada atau yang telah dimiliki sebelumnya. Kedua, dapat pula hanya penerimaan informasi saja tanpa mengaitkan dengan konsep-konsep yang telah ada atau yang dikenal dengan belajar hafalan. Walaupun demikian, belajar hafalan dapat pula menjadi bermakna, yaitu dengan cara menjelaskan hubungan antara konsep-konsep. Sepanjang garis mendatar dari kiri ke kanan terdapat berkurangnya belajar penerimaan dan bertambahnya belajar penemuan. Sedangkan sepanjang garis vertikal dari bawah ke atas terjadi berkurangnya belajar hafalan dan bertambahnya belajar bermakna. Inti dari teori Ausubel tentang belajar adalah belajar bermakna yang merupakan suatu proses mengaitkan informasi baru pada konsep-konsep relevan yang terdapat dalam struktur kognitif seseorang. Pada seorang anak, pembentukan konsep merupakan proses utama untuk membentuk konsep-konsep. Pembentukan konsep adalah semacam belajar penemuan yang menyangkut baik pembentukan hipotesis dan pengujian hipotesis maupun pembentukan generalisasi dari hal-hal yang khusus. Pada saat usia masuk sekolah tiba, pada umumnya anak telah mempunyai kerangka konsep-konsep yang mengizinkan terjadinya belajar bermakna. Bila dalam struktur kognitif seseorang tidak terdapat konsep-konsep relevan, maka informasi baru dipelajari secara hafalan. Dan bila tidak dilakukan usaha untuk mengasimilasikan pengetahuan baru pada konsep-konsep relevan yang sudah ada dalam struktur kognitif, akan terjadi belajar hafalan. Pada gambar di atas, informasi baru A, B, C dikaitkan pada konsep yang relevan dalam struktur kognitif A, B, C. Subsumer A lebih banyak mengalami diferensiasi lebih banyak daripada subsumer B atau C. Novak 1977 dalam Dahar 1989. Selama belajar bermakna berlangsung, informasi baru A, B, B terkait pada konsep-konsep dalam struktur kognitif A, B, C. Untuk menekankan pada fenomena pengaitan itu, Ausubel mengemukakan istilah subsumer. Subsumer memegang peranan dalam proses perolehan informasi baru. Dalam belajar bermakna, subsumer mempunyai peranan interaktif, memperlancar gerakan informasi yang relevan melalui penghalang-penghalang perseptual dan menyediakan suatu kaitan antara informasi yang baru diterima dengan pengetahuan yang sudah dimiliki sebelumnya. Proses interaktif antara materi yang baru dipelajari dengan subsumer inilah yang menjadi inti teori belajar asimilasi Ausubel. Proses ini disebut proses subsumsi. Selama belajar bermakna, subsumer mengalami modifikasi dan terdiferensiasi lebih lanjut.
Diferensiasi subsummer diakibatkan oleh asimilasi pengetahuan baru selama belajar bermakna berlangsung. Informasi yang dipelajari secara bermakna biasanya lebih lama diingat daripada informasi yang dipelajari secara hafalan. Menurut Ausubel, ada 3 kebaikan belajar bermakna, yaitu 1. Informasi yang dipelajari secara bermakna lebih lama dapat diingat. 2. Informasi yang tersubsumsi berakibatkan peningkatan diferensiasi dari subsummer. Jadi, memudahkan proses belajar berikutnya untuk materi pelajaran yang mirip. Ketiga, informasi yang dilupakan sesudah subsumsi obliteratif atau subsumsi yang telah rusak, meninggalkan efek residual pada subsummer, sehingga mempermudah belajar hal-hal yang mirip walaupun telah terjadi lupa. Menurut Ausubel, pengembangan konsep berlangsung paling baik bila unsur-unsur yang paling umum, paling inklusif dari suatu konsep diperkenalkan lebih dahulu dan kemudian baru diberikan hal-hal yang lebih rinci dan khusus dari konsep tersebut. Dengan perkataan lain, model belajar menurut Ausubel umumnya berlangsung dari umum ke khusus. Ausubel berkeyakinan bahwa belajar merupakan proses deduktif. Dalam strategi mengajar deduktif, guru mengajarkan konsep-konsep yang paling inklusif dahulu, kemudian konsep-konsep yang kurang inklusif dan seterusnya. Proses penyusunan konsep semacam ini disebut diferensial progresif atau konsep-konsep disusun secara hierarki. Hal ini diterjemahkan oleh Novak sebagai peta konsep. Gagasan pokok atau pandangan dari Ausubel yang menekankan pada belajar terjadi melalui penerimaan memberikan konsekuensi pada metode penyajian dalam mengajar. Ausubel memberikan sebutan pada cara penyajian itu dengan pengajaran ekspositori. Pada pengajaran ekspositori terdapat 4 ciri utama, yaitu 1. Interaksi guru-siswa. Walaupun lebih dominan menyajikan materi, ide-ide atau gagasan awal siswa harus menjadi bahan pertimbangan utama dalam pembahasan selanjutnya dalam setiap pengajaran. 2. Buatlah contoh-contoh untuk setiap konsep. Walaupun penekanan belajar dalam belajar bermakna secara verbal, pemberian contoh-contoh seperti dalam gambar dan dalam diagram sangatlah diperlukan. 3. Penyajian bentuk deduktif. Dalam penyajian materi, hendaknya diperkenalkan terlebih dahulu konsep-konsep umum dan inklusif, baru kemudian contoh-contoh yang lebih khusus. 4. Penyajian secara hierarkis. Misalnya, sebelum menguraikan materi secara rinci, terlebih dahulu kita uraikan materi secara keseluruhan, sehingga siswa mampu menangkap struktur atau kedudukan sesuatu pada batang tubuh materi yang sedang dibahasnya. Untuk menerapkan ciri-ciri pembelajaran seperti disarankan Ausubel, strategi penyajian materi haruslah berbentuk event organizer atau pengetahuan awal. Event organizer atau berfungsi sebagai suatu cognitive bridge atau jembatan pengetahuan yang akan menguatkan struktur kognitif siswa yang dapat menjadikan informasi-informasi baru dapat dengan mudah disimulasikan. Advent Organizer akan mengarahkan siswa ke materi yang akan dipelajari dan menolong mereka untuk mengingat kembali informasi yang berhubungan yang dapat digunakan membantu menanamkan pengetahuan baru. Variabel-variabel yang memengaruhi belajar bermakna ialah 1. Struktur kognitif yang ada. 2. Stabilitas dan kejelasan. 3.
pada waktu tertentu. Prasyarat-prasyarat dari belajar bermakna adalah sebagai berikut. 1. Materi yang akan dipelajari harus bermakna secara profesional. 2. Anak yang akan belajar harus bertujuan untuk melakukan belajar bermakna, mempunyai kesiapan dan niat untuk belajar bermakna. Kebermaknaan materi pelajaran secara potensial tergantung pada dua faktor. Pertama, materi harus memiliki kebermaknaan logis, yaitu materi yang konsisten, ajeg, dan substantif, yaitu dapat dinyatakan dalam berbagai cara tanpa mengubah arti. 2. Gagasan yang relevan harus terdapat dalam struktur kognitif siswa. Sifat-sifat struktur kognitif menentukan validitas dan kejelasan arti-arti yang timbul waktu informasi itu masuk ke dalam struktur kognitif. Jika struktur kognitif itu stabil, jelas, dan diatur dengan baik, maka akan timbul arti-arti yang jelas, sahih, atau tidak meragukan dan cenderung akan bertahan. Tetapi sebaliknya, jika struktur kognitif itu tidak stabil, meragukan dan tidak teratur, maka struktur kognitif itu cenderung menghambat belajar.